tips tentang bagaimana cara kalau misalnya mengatasi anak kita sudah batuk pilek. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan untuk mengatasinya. Tapi kalau misalnya sekarang ini gimana caranya kalau sudah misalnya batuk pilek itu kita harus ngapain? Nah, yang pertama, ketika batuk pilek itu kita bisa mengoleskan balsem ya, supaya ke anak-anak itu supaya tidak hidungnya tidak tersumbat atau pernafasannya itu lega ya. Jadi balsemnya di kalangan umum itu yang aman mulai bayi, yang bagus itu pertama merek Transpulmin. Yang kedua itu adalah Kopal. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas itu bisa pakai Vivaporub. Nah, jadi Vivaporub itu di labelnya itu ada tulisannya tidak digunakan untuk anak di bawah 2 tahun ya, karena mungkin terlalu panas dan terlalu menyengat di pernafasan. Kalau misalnya ibu-ibu sekalian itu pengen misalnya mulai bayi untuk melegakan nafasnya itu bisa pakai Transpulmin Baby, atau bisa pakai juga kalau untuk anak Transpulmin anak atau Kopal. Nah, yang kedua, kalau misalnya biasanya dari dokter sih ya, kalau misalnya itu dapat untuk yang ini supaya membran hidung kita itu selalu lembab dan tidak sehingga tidak sesak. Nah, itu biasanya dikasih mereknya bisa Iliadin, dia bentuknya kayak tetes gitu. Jadi Iliadin itu ada 2 macam ya, ada buat dewasa, buat anak. Kalau yang ini kan karena kita lagi bahas anak-anak, jadi kita pakainya Iliadin anak. Nah, atau bisa juga pakai merek Afrin. Nah, itu bisa juga. Atau kalau misalnya terlalu terlalu kering banget, itu bisa pakai Briti, tetes hidung. Itu di apotek banyak ya, dan itu dijual bebas sih, bisa kalian beli di sana. Nah, yang ketiga itu jangan lupa ya, karena kalau sudah batuk pilek itu kan berarti imunnya anak kita itu kan sudah sangat turun ya, karena batuk pilek itu adalah sebuah virus ya. Virus itu dia melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh kita harus ditingkatkan dengan cara apa? Minum imun booster. Imun booster itu adalah dia suplemen atau multivitamin yang bisa meningkatkan imun kita. Contohnya kalau untuk anak-anak itu mungkin di pasaran itu ada Imbus sirup ya, Imbus sirup gitu. Kalau bisa juga pakai Imbus Force. Imbus Force itu kalau misalnya sudah sakit sangat-sangat udah parah itu bisa. Atau Imbus biasa juga bisa. Jadi pemakaiannya itu cukup 1 kali sehari 5 mili ya, itu dosisnya. Nah, atau juga merek Imunos juga sama. Jadi dia adalah imunomodulator atau meningkatkan imun. Terus bisa juga pakai Stimuno gitu. Cuman kalau Stimuno ini kandungannya beda dengan Imbus atau Imunos. Jadi dia kandungannya adalah daun meniran gitu. Kalau Imbus sama Imunos kan kandungannya Echinacea. Nah, selanjutnya bisa juga kita kalau misalnya anak kita sudah terkena batuk pilek itu selain apa dari dokter ya, itu bisa juga mengkonsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan itu kan banyak yang mengandung vitamin C ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya itu, kalau misalnya sebelum sakit batuk pilek pun itu bisa mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Karena apa? Vitamin C itu juga berguna untuk membantu recovery tubuh anak kita supaya cepat sembuh gitu. Jadi melalui buah-buahan aja, nggak perlu suplemen lain dari luar, karena suplemennya kan sudah imunomodulator tadi ya. Nah, terus juga tips yang lain juga itu kalau misalnya anak kita batuk pilek supaya nafasnya itu lega gitu, nggak sesak gitu ya. Selain balsem juga bisa ada yang kalau misalnya balsem itu kan mungkin bentuknya kadang-kadang itu kan agak-agak kering gitu ya. Mungkin kadang-kadang beberapa anak itu ada yang tidak nyaman dengan sediaan tersebut. Nah, itu kita bisa pakai kalau misalnya masih anak-anak banget atau balita, itu bisa pakai yang diteteskan di baju. Nah, itu mereknya adalah Pure Kid Inhalan Decongestant. Itu ada di apotek juga, ibu-ibu bisa membelinya tanpa resep juga. Nah, jadi itu cara pemakaiannya adalah diteteskan di baju sekitar 10 tetes. Nah, nanti atau misalnya di dekatnya dia ya, baju yang paling atas, bagian atas, nanti itu dia kalau tidur itu akan menghirup aroma mentol dan kandungan di dalamnya itu, sehingga nafasnya itu lega dan dia nggak akan sesak nafas gitu. Jadi kalau misalnya dia pernafasannya lega kan dia nggak akan rewel ya anak kita. Lagi jangan lupa yang harus diperhatikan adalah pola gizi ya, atau pola makannya. Itu jangan lupa tetap makan teratur. Kalau misalnya anak sakit itu kan biasanya agak rewel tidak mau makan karena mungkin nafsu makannya turun karena badannya kan nggak enak. Nah, itu jangan lupa makannya itu tetap 4 sehat 5 sempurna ya, harus dipaksa makan gitu, karena itu imun itu kan bisa meningkat juga karena kita ini kalau dengan asupan makan banyak itu imun bisa meningkat. Nah, kalau misalnya untuk batuk pilek supaya dahaknya itu tidak banyak di pernafasan di anak ya, itu bisa pakai sedot ingus, tapi ini
jangan yang kalau yang biasa itu apa ya, biasanya mereknya biasa itu kan kayak bentuknya itu kayak bola gitu. Kayak apa ya, kayak bola kok ini kayak bola gitu cuma dipencet itu kayaknya kurang ini ya, kurang efektif untuk dipakai sedot ingus karena itu nggak ketarik semua. Jadi lendir yang di dalam itu biasanya masih apa ya, kan nggak bisa keluar, itu malah bikin sesak gitu karena anak kecil kan juga tidak bisa mengeluarkan lendirnya sendiri. Kalau misalnya ibu-ibu bunda-bunda semua itu bisa pakai yang merek Pigeon. Nah itu bagus buat mengeluarkan lendir atau ingus pada bayi, jadi minimal terbantu dikeluarkan gitu. Sekian ya tips yang bisa aku berikan, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.